Kemedep gitu. Astagfirullah. Hah? Ada mata apa ini? Ini orang apa hantu ini? Serem nih. Coba sini, kamera sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan dengan video hiburan ini kalian bisa terinspirasi dengan kisah-kisah yang membuat kita termotivasi dengan perjalanan hidup ini. Jadi gini teman-teman, kita nanti akan melanjutkan perjalanan yang namanya perjalanan tadabbur alam atau pikir jalan ke sebuah pegunungan di sebelah sana yang memang katanya ada guanya. Untuk itu mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita betul-betul bisa mendapatkan suatu jawaban untuk permasalahan banyak orang. Untuk itu langsung saja ke sana yuk. Aduh, ini maksudnya di sini nggak ada angin ya, nggak ada angin yang lewat, maksudnya sunyi senyap, bahkan binatang-binatang pun semuanya terdiam, mereka hening, mungkin mereka lagi menenangkan batin pada ya nih. Biasanya ini binatang-binatang seperti gareng, seperti manuk-manuk itu pada berbunyi, saat ini diem, bahkan tidak ada angin. Nah, ini mengajarkan kita untuk tenang, untuk hening ya. Hening itu supaya bening pikirannya tidak keruh. Kalau keruh itu tidak bisa melihat jalan keluar ya, atau sesuatu yang baik. Karena apa keruh? Mari kita beningkan dulu batinnya supaya nanti bisa melihat sesuatu yang baik dalam perjalanan tadabbur alam ini. Yuk, tenang ya. Jadi belajar untuk selalu legowo, tentrem, ayem. Ya, kira-kira apa yang mau kita baca? Kalau kita belum mengaktifkan sensornya, ya mungkin tidak bisa melihat atau tersambung, terkoneksi ya. Padahal ada di sekitar kita sebuah bahasa alam yang sangat bermanfaat buat kita. Yuk, tarik nafas pelan-pelan. Lidahnya tekuk ke atas ya, ke langit-langit ini mulut ya. Lepas pelan-pelan. Nah, udah beberapa kali. Setelah itu nanti akan tenang, nyaman. Nah, ini nih teman-teman. Apa sih yang mudah nih? Ternyata ini nih. Di sini banyak sampah-sampah berserakan ya. Sebenarnya ini ilmu bila kita berpikir ya, apa namanya, lebih dalam makna daripada bahasa alam ini. Ini tanpa kita sadari banyak sekali sampah-sampah kotoran yang tertimbun dalam diri kita yang sengaja malah seolah-olah kita piara. Apa sih itu? Sampah kebencian, sampah dendam, sampah luka batin yang dibawa kemana-mana sama kita. Ya, kan sampah itu akan menghambat keberkahan ya. Jadi ketika kita mau menerima sesuatu apapun akan tersumbat oleh sampah-sampah tadi. Makanya sulit ya, sulit apa-apanya, termasuk rezeki ya juga sulit. Pikiran selalu gemerungsung karena tersumbat oleh sampah-sampah dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya legowo, tenang, lepas, dan kita bisa mudah untuk menangkap sebuah rahmat Tuhan, keberlimpahan, rezeki, dan lainnya banyak sekali ya. Kita belajar untuk mengikhlaskan semuanya. Kita maafkan atau ampuni kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Dan buang dendam, benci, dan luka batin, dilepaskan ikhlas supaya sembuh lukanya. Sehingga apa? Yang ada tinggal enteng, adem, ayem, ngayemi, tentrem, rukun bersama semuanya.
maka rezeki akan mudah mengalir pada diri kita, keberkahan akan selalu mudah, dan kita kehidupannya nyaman seperti di surga. Loh, kalau di dunia ini sudah merasa di neraka, bagaimana nanti mau merasa di surga? Jangan harap nanti di surga ketika di dunia sudah merasa selalu di neraka. Ayolah kita tetap tentrem, ayem. Dan tadi saya katakan buang sampahnya ya. Sampah-sampah kotoran yang ada dalam diri kita. Supaya enteng, supaya nanti masuk surga tanpa hisab. Ya, surga kebahagiaan. Baik dunia ataupun akhirat. Gitu. Yuk. Nih ilmu ya tadi ya. Kira-kira mudah nggak nih? Ya dibuat mudeng aja ya, dan kerendahan hati insya Allah akan mudeng, meskipun ilmu ini sepele ya, tapi insya Allah sangat bermanfaat. Tetapi kalau tadi diawali dengan rasa benci, didasari dengan rasa benci, didasari keberungsungan hati, tidak akan nyantel. Yang ada apa? Ketemunya kebencian, tidak masuk akal gitu. Bohongan ya, semua tergantung anggapan kita ya. Slow saja lentur ya, ini bagi orang-orang yang membutuhkan saja. Oke. Ya ke sana ya arahnya ya, itu goanya di sana mungkin tuh. Mau hening apa ini? Iya mau hening supaya bening batinnya. Hening apa galau ini yo? Tanggal tua pada diem-diem baik ini. Itu yang gembrungsung itu ya tanggal tua itu. Iya, mana Pak? Selalu nyaman dalam kegembrungsungannya, selalu nyaman dalam kondisi seperti itu, tidak mau merubah diri. Padahal sudah dikatakan, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Tapi kalau terlalu kayemen dalam suasana seperti itu, maksudnya menyimpan dendam, senang dianggap sangar, ya. Nasibnya akan seperti itu terus, malah muter-muter di situ ya nasibnya. Contoh tadi, apakah kalian mau muter-muter di situ terus ya? Loh, bagaimana kita mau mencapai ke surga, ke kebahagiaan yang saya maksud, kalau masih muter-muter di situ? Nanti kembali ke situ lagi, nanti kembali lagi. Jadi lentir saja. Yuk bangkit semangat, merubah diri ya. Ya, semangat. Loh, itu semangat itu lahir dari dalam diri kita ya. Disentol, ayo hidupkan, bangun semangat. Termasuk tentrem ayem itu pun terlahir dalam diri kita masing-masing, bukan atas pengaruh luar ya. Jadi bukan ketika kita lagi dihibur orang atau diberi sesuatu baru kita senang, bukan itu. Membangun ketentraman dari dalam itu supaya apa? Memancarkan semesta bahwa saja si ini lagi senang, lagi bahagia. Itulah wujud syukur yang sesungguhnya. Ketika kita bersyukur akan diberi kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar. Itu loh ya. Masuk akal ya. Yuk. Itu tuh guanya tuh, itu tuh. Oke, tenang. Wih, apa luar biasa nih. Guanya luas banget. Wih, luas dan juga serem nih, seperti apa namanya ini, istana nih. Seperti istana gaib mungkin ini di sini ya. Ini yo. Jangan-jangan. Oke, ya. Jangan-jangan anu ya. Kita jangan terlalu banyak jangan-jangan ya. Ayo, jangan-jangan kebaikan itu loh. Jangan harta karun, begitu aja yang positif. Oke. Kita sebelum masuk lebih dalam sana, nanti kita untuk seperti biasa untuk uluk salam ya. Uluk salam pada siapa sih? Uluk salam pada semua makhluknya Tuhan, makhluknya Allah. Ya, jadi makhluknya Allah banyak. Kita harus saling menyayangi mereka, saling menghormati, menghargai, ya, gitu. Bukan setan loh, kadang-kadang orang itu gagal paham. Salam pada setan, itu karena otak-otak yang kerdil. Yuk, lentur, slow.
Assalamualaikum. Kula nuwun permisi campurasun kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di goa ini. Kami berdua mohon izin untuk memasukinya dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu atau mengusik ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk pelan-pelan. Kita mencoba memasuki lebih dalam, ya. Jadi memasuki penggambaran bahasa kias, memasuki lebih dalam kedalaman hati kita. Ini goa, ya, goa dalam diri kita, ya. Goa apa sih? Goa cinta, ya, cinta sama Tuhan, sama Sang Pencipta. Diawali dengan cinta dengan diri sendiri, ya. Yo, kalau sama diri sendiri selalu marah-marah, ya susah untuk sukses, ya. Karena apa? Tanpa disadari kita itu sering menyakiti diri sendiri, ya. Sering menyakiti diri sendiri yang hampir tiap hari kita selalu sakit. Kalau selalu sakit, disakiti oleh diri sendiri, nanti akan mudah mati. Ini loh, nih camkan. Begini yang saya maksud. Kita selalu menyimpan luka batin ya tadi, menyimpan dendam, amarah. Itu sama halnya gitu menyiksa diri sendiri, ya. Loh, ayolah kita ngomong diri dengan cara ayem ngayemi dan bisa mengampuni sesama. Mengampuni kesalahan saudara-saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Itu loh, ya. Jangan menyakiti diri sendiri, bikin ayem diri sendiri, dan juga nanti bikin ngayemi orang lain. Memancar yang bagus, cahaya yang bagus, ya. Nih, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan suatu petunjuk di sini, ya. Ya tadi termasuk tadi nih petunjuk nih, ya. Wih, ini ke bawah nih. Jurang. Nah, ini jurang ke sana, tinggal kita memilih. Hidup itu pilihan, ya. Mau nyaman di jurang neraka ataukah kita mau ingin maksudnya ke surga, ya. Itu pilihan. Kalau ke neraka, ya silakan dipiara kedendammu, kebencianmu, luka batinmu dipiara, dibawa kemana-mana, ya. Itu sampah dibawa kemana-mana. Silakan kalau memang nyaman di situ. Tapi kalau bisa saya mengajak kalian, ayo untuk biar meningkat kehidupannya, bisa mencapai surga, gitu, ya. Jurangnya jangan dia itu, ya, kita ke atas saja ke sini. Nih ada akses mungkin nih. Bagaimana caranya supaya kita menembus kebahagiaan? Ya berusaha, ya. Tenang, yang penting tentrem, jangan was-was, jangan khawatir, jangan cemas, jangan gembrungsung. Ada, misi bisa ke sini nggak? Ini jalan nih, akses nih. Mana? Itu kampret. Iya, kampret atau kelelawar. Kelelawar itu makhluknya Allah, termasuk yang saya sebut tadi, ya. Nggak pakai helm, gelap-gelap, nggak bawa senter juga tuh, bisa terbang-terbang. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan itu memberikan kelebihan masing-masing kepada setiap makhluknya, ya. Kayak kampret tuh bisa hidup di ruangan gelap, itu kelebihannya. Dan seperti burung-burung yang lainnya ada kelebihannya masing-masing. Jadi semuanya punya kelebihan. Termasuk kita manusia juga seperti itu, dikaruniai akal. Jadi banyak sekali yang harus kita aplikasikan. Maka ayo lentur saja supaya bisa lentur, tidak dungu, ya. Kalau dungu tadi selalu memiara kebencian, ya tidak mudeng apa yang disampaikan oleh orang-orang. Ke sini nih. Ke sini. Kelebihanmu itu wak-wek-wok, ya. Iya, wak-wek-wok menghibur, ya. Ya iya, apapun itu, tapi begini.
meskipun kita berniat menghibur, tapi kadangkala orang yang tadi diawali oleh kegembrungsungan karena membawa sampah kemana-mana akan risih. Ada yang risih ya? Ya risih karena gembrungsung sendiri. Jadi kesalahannya pada diri kita masing-masing, ya. Ya, yuk. Sini nih. Kita cari akses ke surga, ya. Yo, yang saya maksud sini kan cari petunjuk akses surga itu kebahagiaan biar nanti kita bisa ke surga di akhirat. Di dunia dulu, ya. Di dunia juga masih gembrungsung terus, ya. Kok mengharap di surga, jangan harap, ya. Inginnya seperti itu, nyaman di situ, nyaman, suka ngomongin tetangga, suka iri pada tetangga yang sukses dan sebagainya, ya. Cari nomor. Ya itulah tadi termasuk ya tadi orang yang selalu memikirkan kekurangan terus. Bersyukur, ya. Hidup itu bersyukur terus. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Aku sangat bahagia dan bersyukur karena saya kondisi seperti ini dan sebagainya. Itu loh, kan nyaman, tentrem, ayem. Tidak selalu mengeluh, tiap hari mengeluh tapi nyaman. Tanpa disadari mengeluh nyaman. Nyaman dalam mengeluhan gitu. Tuh orang bukan tuh. Ini kaki-kaki. Itu kayak kaki orang bukan? Kakiku cuma satu yo. Tar dulu, mata saya samar-samar masalahnya. Tar dulu, senter saya kurang terang. Tar dulu, kita dekatin dulu. Bukan. Bukan kaki ternyata. Ini hanya batu yang mewujud kaki orang, ya. Itu bahasa kias. Maksudnya apa? Supaya kita selalu melangkah, ya. Harus berani melangkah, jangan diem-diem baik, jangan kayemen dalam kondisi kesengsaraanmu, melangkah bangkit. Itu loh bahasa kiasnya. Kira-kira sampai sini mudah nggak? Ini bahasa alam, Lur. Ayo melangkah bukan berarti maksud ini, bukan. Tapi melangkah kehidupannya, berani mencoba sesuatu yang baru dengan anggapan pasti berhasil. Saya pasti sukses. Saya alhamdulillah bahagia. Itu aja. Jangan sebaliknya, karena selama ini kita tuh tanpa disadari selalu nyaman dalam kegelisahan, nyaman dalam kekurangan, nyaman dalam kesengsaraan, ya. Makanya ayo sambil nyanyi yang bagus-bagus, ya. Panggil siapa ya? Itu belakangmu tuh. Tuh. Jangan. Kenapa ini yo? Nah, makanya diprogram. Pikirannya di program yang baik, jangan program setan terus, ya. Karena memprogram setan itu ya selalu gembrungsung, khawatir, panik. Programnya apa sih? Ya. Program apa? Program bahagia, program kaya, program keberlimpahan, program kecukupan, program tidak pernah kekurangan. Tanamkan dalam diri kita. Itu. Karena selama ini gitu, kita diprogram jelek. Contoh, saya orang miskin, saya orang sengsara, pilu, sakit hati, menderita, putus asa. Terus apa lagi? Menyerah, mati. Itu yang selama ini terprogram dalam diri kita. Makanya selalu kehidupannya gitu terus. Bagaimana caranya supaya bangkit? Tadi seperti kaki tadi, melangkah, ayo melangkah, jangan kayemen di lingkup itu saja, ya. Ayo, Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, ya. Anggapan, kalau kita beranggapan miskin, dikasih miskin terus umur hidup. Ganti anggapannya, program baru, anggapan saya kaya, anggapan saya bahagia, berkecukupan, saya sangat dicintai banyak orang. Itu loh, ya. Ini alhamdulillah. Wih, ruangannya kayak gede banget nih, ada lorong apa nih? Ada lorong ke sana. Ada lorong ke sana tuh. Ini gua masuk ke sana lorong nanti kayaknya jauh deh,
Yuk, berani nggak? Berdiri bercabang-cabang nih. Tadi dulu, sini. Wih, Ya ini ya. bau apa sih? Apa ini ya? Bau kemenyan. Oh, basreng apa ini? Bau basah, bau kelekmu. Oh, elek ini ya. Bau kelek. Aduh, ya. Ya sini, tuh, dalam ke sana. Ada ruang-ruang nyelip. Kita coba masuk. Tapi di sini ada ini nih, bekas minuman nih. Apa itu? Bekas mineral, air mineral. Nih, berarti ada orang nih, habis ke sini. Jangan-jangan itu botol ciu apa ya? Kamu mah nggak boleh kamu gitu ya. Kita selalu berprasangka baik sama orang kalau ada orang ya. Nggak boleh nanti dulu. Ini ya, ini nggak ada orang kan? Nggak ada orang kan? Nah, ini orang ini ya. Yuk, kita masuk sana yuk. Tapi serem nih, aromanya nggak enak. Misi, ada orang kah di sana? Punten. Kayak ada ini loh. Ini nih. Tuh. Orang kemedep kamu ini. Ini. Kayak mata kemedep nih. Wah, saya nggak lihat apa-apa ini ya. Gitu. Mata kemedep ini. Mata siapa ya? Kayak mata orang kemedep di batu nih. Ini. Tuh. Masih kedip-kedip ya. Kelihatan nggak sih? Wah, nggak lihat ini ya. Aduh, udah sih, deketin aja yuk. Aduh, permisi. Astagfirullahaladzim. Ini di sini tadi nih. Tadi di sini, ya. Hilang. Tadi di sini loh, kemedep gitu. Astagfirullahaladzim. Hah? Ada mata apa ini? Ini orang apa hantu ini? Astagfirullahaladzim. Perhatikan coba. Kelihatan gak sih? Nggak ada ya. Gak ada lagi. Kita dulu nih. Serem nih. Coba sini. Kamera sini. Oh, lewat mana ini? Lewat bawah. Lewat bawah pelan-pelan ya. Jatuh mas. Tuh sini. Aduh, mana? Ini loh. Jangan bajing. Siapa itu? Jangan keras. Jangan. Jangan keras. Astagfirullahaladzim. Aduh, ntar dulu kita tanya dulu. Mukanya berlumpur gitu sih. Ntar dulu. Suara itu. Ntar dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Punten, Mbah. Aduh. Ntar dulu nih. Ini masih hidup gak sih? Kakak. Saya rasa ini masih hidup. Belum masalahnya, Pak. Ini dari ciri-ciri ininya baru dikencang nih. Tapi ntar dulu kita pastikan ini orang lagi bertapa ataukah ini hanya orang yang sengaja disimpan, maksudnya kasus apa gitu. Ntar dulu. Aduh, tenang dulu ya. Kita jangan tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kegembrongsungan. Kita mencoba menyatukan dimensi dengan beliau, salurkan, koneksikan gelombang nomor berapakah beliau ya. Nanti kita sama satu dimensi gitu loh. Ketika kalian mendengar radio gelombang FM 92 apa gitu misalkan, kita samakan. Yuk. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Belum juga. Oke, yang mendekat, Mbah. Maaf, Mbah. Bila terganggu, mohon maaf. Permisi, Mbah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mbah. Maaf, Mbah. Perkenalkan, Mbah, nama saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Datang ke goa ini, kami lagi mencari pengalaman, lagi betul-betul tidak tahu ada jenengan di sini, dan kami tidak sengaja bertemu dengan jenengan.
kami sebelumnya mohon maaf bila mengganggu konsentrasi atau mengganggu jenengan yang lagi istirahat. Maaf. Iya Mbak. Iya kami datang berdua Mbak. Berdua sama Bang Mamat. Bukan kami bertujuan untuk bertapa, tetapi betul-betul kami tidak tahu menahu tentang keberadaan jenengan. Iya Mbak. Jadi gini, kami kan berdua kan kreator video video ini maksudnya buat YouTube video gitu. Iya jadi Mbak maksudnya saya bawa kamera, mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Iya Mbak. Iya. Jadi tadi tujuan ke sini saya itu untuk berjalan-jalan, dan kedua itu untuk tadabbur alam di goa ini. Karena sebelumnya kami di goa-goa yang lain di tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia. Iya. Maaf Mbak, Mbak tadi kayak makanya banyak di sini pindah-pindah atau gimana Mbak? Kayak kan merasa tadi melihat Mbak di sini tadi loh. Iya. Oh iya Mbak, iya Mbak. Gini teman-teman, beliau ini seorang pertapa yang sudah lama di sini, tapi beliau tidak menyadarinya kalau masih di sini. Dia merasa sudah meninggal, tapi ketika ada orang dia sadar, tapi ketika tidak ada orang tidak tahu, seperti orang tidur rasanya kata itu. Ini pun tadi tidur ketika tadi kita ada energi manusia, maksudnya ada koneksi antara dua energi, mungkin sama satu dimensi, mungkin akhirnya koneksi, ada reaksi gitu, baru sadar dan wujud di sini. Alhamdulillah. Ya Mbak ya asmana sinten Mbak? Punten. Narto. Oh, Mbak Narto. Nggih. Saya Tarto, jenengan Narto. Nggih, alhamdulillah mungkin memang sudah direncanakan kita bisa ketemu antara hampir sama namanya ya Mbak ya. Mbak, memang Mbak di sini sudah kira-kiranya Mbak tahu nggak berapa lama Mbak? Tidak tahu. Berarti Mbak sudah moksa, maksudnya moksa. Tidak tahu. Nih teman-teman, beliau tidak tahu moksa, yang jelas dia seolah-olah baru bangun tidur. Nih, Mbak ingat nggak sewaktu datang ke sini dulunya itu bagaimana Mbak? Apa Mbak memang tujuannya niatnya bertapa atau bagaimana? Sudah agak lupa ya, tapi agak-agak ingat katanya. Yang jelas dia ingatnya dia tuh datang ke gua ya, ke gua, tapi tidak menyadarinya bahwa sedang bertapa. Tapi ketika ada orang dia bisa sadar seperti bangun tidur. Mbah, sebelum saya datang ke sini, apakah sebelumnya seingat Mbak ada orang juga selain saya datang ke sini Mbak? Iya. Pernah ada orang ke sini, cuma nggak kayak kita ini nanya-nanya, cuma sampai sini terus lari balik lagi. Hanya satu orang Mbak. Oh sering. Jadi cuma ini dia sebelumnya juga pernah, berarti ada berapa kali kurang lebihnya?
Nah, berarti sering orang ke sini ya, orang-orang ke sini tapi tidak sempat menanya-nanya kita nih. Sampai sana melihat terus lari gitu. Mungkin melihat ini yang Mbak seperti tadi kayak mata tadi yang Mbak ya. Memang maksudnya gini Mbak. Memang Mbak tinggal di sini, maksudnya tidak pindah-pindah di sini apa pindah-pindah? Oh, berarti Mbak ke dalam sana. Berarti tadi masuk ke sini maksudnya dari dalam batu maksudnya gimana Mbak? Berarti di sana ada ruangan Mbak di ini. Oh, berarti ini hanya pembatas. Ini pembatas, ada pintunya maksudnya Mbak di dalam batu sana. Oh. Bila diizinkan Mbak, saya pengen masuk ke sana Mbak, maksudnya ruangannya seperti apa kalau boleh tahu Mbak. Nggak tahu. Oke Mbak, gini Mbak. Baiklah, saya pengen menanyakan satu lagi Mbak. Mudah-mudahan Mbak bisa maksudnya bisa tahu tentang apa namanya, apa yang pernah Mbak alami seingat Mbak yang bisa bermanfaat buat kita nih Mbak. Karena kayak masih muda, masih butuh wawasan, butuh pengetahuan, butuh ditanting langsung ilmu kalian jenengan Mbak. Untuk maksudnya yang bermanfaat buat banyak orang. Iya. Oh, iya. Siap Mbak. Nih, ketika Mbak tadi apa namanya mengungkapkan sebuah bahasanya, bahasa erang-erangnya, bahasa Nepa yang disampaikan yang artinya kurang lebih begini. Jadi ketika melihat wajah ini seperti ini buruk rupa dan juga seperti ada ininya, jangan langsung kita berprasangka buruk sama orang ya, maksudnya itu. Ini digambarkan kepada setiap kehidupan kita. Kenapa? Berprasangka buruk akan menimbulkan kotoran ya, kotoran dalam diri kita. Dan yang kedua tadi tentang kotoran apa, pembatas di sini, pintu di sini pun ada pembatas diri kita. Kita jangan membatasi diri ketika apa namanya bertelusur, terus buka aksesnya supaya keberlimpahan mudah datang. Dan juga tadi adalah arti kias bahwasanya kita tuh harus bisa melepaskan semua sampah-sampah kotoran yang ada dalam diri kita, jangan dibawa kemana-mana, kata beliau. Ini sama seperti tadi sana ya. Oke Mbak, jadi itu maksudnya supaya bisa bermanfaat buat banyak orang. Enggak Mbak. Iya Mbak. Mbak aslinya mana Mbak? Seingat Mbak rumahnya. Kurang jelas Mbak. Tasikmalaya. Tasikmalaya Jawa Barat ya Mbak ya. Alhamdulillah Mbak bisa bertemu, bisa kenalan dengan jenengan. Mudah-mudahan pas seduluran kita langgeng. Mbak, saya tawarkan Mbak, kalau berkenan saya siap membantu Mbak. Kalau berkenan maksudnya kalau pengen pulang ke sana, apakah mau? Barangkali bisa ketemu keluarga jenengan, silsilahnya kita cari. Kalau bisa insya Allah ya bisa bantu kalau Mbak mau. Tidak, oke lah. Ya sudah begitu saja Mbak, terima kasih atas sambutannya dan wejangan yang berikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan dan bisa apa namanya memanfaatkan ilmu ini supaya bisa disalurkan kepada banyak orang. Ini Mbak. Lepas kula pangapunten, kula mau pamit. Assalamualaikum. Rahayu. Dayo. Gak boleh lama-lama. Dia mau masuk ke sana lagi. Kemana? Dia masuk dalam. Kalau begitu Ya, kita Mbak. ikut aja nih ya. Gak boleh. Nggak boleh ini ya. Gak boleh katanya, iya. Kali ada harta karunnya ini ya. Dayo. Bukan dikasih jimat ya. Jimatnya ilmu tadi. Oh ilmu ya. Iya. Yuk.
Luar biasa, alhamdulillah sahabat semuanya, akhirnya perjalanan ini bisa selesai dengan sempurna dan kita banyak sekali meraih ilmu yang dijabarkan di alam semesta ini. Kira-kira apa? Kira-kira gini. Jadi pintu keberkahan, pintu rezeki, pintu surga sebenarnya banyak sekali, pintu-pintu yang selama ini tanpa kita sadari ditutup oleh kita sendiri memblokirnya. Untuk itu mari boleh sekarang kita mulai dengan membuka dengan ketenangan batin, dengan anggapan perasaan yang sesuai. Ya, maksudnya Tuhan memberikan rezeki dari mana saja, ya. Dan yang kedua, ketika tadi kita bertemu dengan beliau, seorang pertapa, ya. Pertapa itu yang sudah lama mungkin sudah moksa namun masih diberi umur panjang, ya di situ masih bisa muncul. Itu pun hanya sebagai kisah inspirasi buat kita dan tentang wejangan-wejangannya supaya tadi kita jangan membatasi diri, artinya membatasi itu tadi rezeki itu datang bukan hanya dari pekerjaan kita, ya. Jangan memaksakan rezeki datang untuk dari situ saja, tetapi dari berbagai sumber yang Tuhan berikan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, bahagia, sejahtera, dan apapun yang menjadi doa kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibur.